Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Ricu Liga 4 PSIA Rembang terancam diskualifikasi. Kasus kekerasan terhadap perangkat pertandingan kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia. Insiden memalukan terjadi dalam laga leg kedua semifinal Liga 4 Jawa Tengah yang mempertemukan tuan rumah PSIA Rembang melawan Persak Kebumen di Stadion Krida Rembang. Wasit Dwi Purba menjadi sasaran amuk sejumlah oknum, mulai dari ofisial, pemain hingga supporter yang nekat merangsek masuk ke lapangan karena ketidakpuasan. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim tamu Persak Kebumen. Hasil ini memastikan Persak lolos ke final Liga 4 Jawa Tengah dengan agregat meyakinkan 3-1. Menanggapi insiden ini, PSSI bereaksi keras. Anggota Esko PSSI, Muhammad, mengutuk aksi barbar tersebut. Ia mendesak Komite Disiplin PSSI Jawa Tengah untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi maksimal demi efek jera. Komdis harus tegas, bukan hanya personal yang dihukum, tapi klub juga wajib dihukum, kalau perlu diskualifikasi, tegas Muhammad Sungkar. Damian Lowe, kapten timnas Jamaika, gabung Dewa United. Dewa United mengumumkan rekrutan terbarunya untuk menghadapi sisa musim BRI Super League 2025-2026 adalah Damian Lowe, bintang timnas Jamaika yang resmi menjadi bagian dari tim Banten Warrior. Damian Lowe merupakan salah satu pemain berbakat di timnas Jamaika. Ia punya 78 caps resmi di level internasional bersama negaranya. Begitu juga untuk karirnya di level klub. Sebelum bergabung Dewa United, Lowe membela klub Amerika Serikat Houston serta memiliki pengalaman bermain di Major League Soccer dan Liga Arab Saudi. Dalam perjalanan karir profesionalnya, Lowe pernah menghadapi sejumlah pemain elit dunia, termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Di berbagai kompetisi internasional, kini ia punya tekad besar di Dewa United. Saya membawa mentalitas juara, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Bermain di Amerika Serikat mengajarkan saya tentang profesionalisme dan struktur, sementara membela Jamaika menanamkan ketangguhan serta kebanggaan, ujar Lowe. Persis Solo tambah asing baru, kali ini Bruno Gomez. Persis Solo kembali mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan di lini serang pada putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Kali ini mereka memboyong striker asing asal Brazil Bruno Gomez. Sebelum bergabung bersama Persis Solo, Bruno Gomez sempat bermain untuk Semen Padang sejak 2025. Kini, dengan hadirnya pemain berusia 29 tahun itu, Laskar Sambernyawa punya semakin banyak opsi penyerang. Selama berkarir bersama Semen Padang, pada putaran kedua musim lalu, Bruno Gomez tidaknya telah mengukir 28 penampilan bersama Kebau Sirah. Dari semua itu, dia sukses mencetak 10 gol dan 6 assist. Kini, dia akan berusaha untuk memberikan kemampuan terbaiknya bersama skuad asuhan Milomir Seslija. Dia siap mengerahkan seluruh kemampuannya agar Persis Solo dapat bertahan di kasta tertinggi. Jersey merah hijau edisi Imlek bawa hoki buat Persebaya. Mengintip hoki Persebaya Surabaya di Imlek tahun kedua API menjadi cerita menarik di tengah tren positif mereka di Super League. Jersey baru, harapan baru di Super League seolah menjadi simbol optimisme Green Force menyongsong paruh kedua musim ini. Azza meluncurkan Persebaya Ford Jersey 2025-2026 bertema Chinese New Year's Edition dengan nuansa Imlek yang kental. Kehadiran jersey bernuansa Imlek bukan sekedar strategi pemasaran. Desain tersebut merupakan bentuk perayaan nilai budaya yang hidup dalam multikulturalisme kota Surabaya. Etnis Tionghoa turut membentuk wajah kota pahlawan sejak lama. Nuansa Imlek terlihat dari dominasi warna merah yang berpadu dengan hijau khas Persebaya Surabaya. Kombinasi itu melambangkan keberanian, energi, serta identitas klub yang terus dijaga setiap musim. Persebaya yang lahir pada 1927 berada di bawah naungan Sio Kelinci. Pada tahun kedua API 2026, Sio Kelinci diprediksi mendapatkan banyak peluang pertumbuhan dan juga perubahan. Arema FC enggan remehkan Semen Padang.
Meski secara peringkat kedua tim ini terpaut 12 poin, Arema FC tetap menganggap Semen Padang sebagai tim tangguh. Kini Arema FC bertengger di posisi 9 klasemen sementara Super League dengan raihan 27 poin. Sedangkan Semen Padang masih berkutat di zona degradasi, tepatnya di urutan 16 dengan 15 poin. 3 laga tanpa kekalahan menjadi bukti kalau tim besutan Dejan Antodik ini cukup solid dan tidak bisa diremehkan. Mereka menorehkan 2 kali hasil imbang saat menghadapi PSM dan Bali United, serta menumbangkan Persita Tangerang di pekan kemarin. Marco Santos cukup mewaspadai transisi cepat dan kecepatan para pemain Semen Padang. Pada putaran pertama lalu, Arema FC mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 1-2. Saat itu, Dalberto dan Valdeci menjadi pahlawan bagi Singoedan karena mampu mencatatkan namanya di papan skor. Namun di putaran kedua ini, Semen Padang banyak merubah skuadnya dengan nama-nama yang baru dan harus diwaspadai. Arema FC balas pesaing Semen Padang. Perang urat syaraf di media sosial bermula di unggahan akun Instagram Semen Padang pada Rabu 11 Februari 2026 yang mengumumkan jadwal pertandingan melawan Arema FC. Dalam video singkat itu tampak seorang kesatria, Diego Mauricio, seorang pemain Semen Padang yang memegang obor dengan busur dan anak panahnya. Yang bikin unggahan itu terasa kontroversial karena di depan sosok kesatria itu terkulai lemas seekor singa jantan. Tentunya hewan bergelar raja hutan itu merupakan simbol dan identitas Arema. Tak disangka Arema meladeni genderang perang yang ditabuh tim tamu selang sehari kemudian. Akun Instagram Arema mengunggah poster pengumuman jadwal pertandingan lawan Semen Padang dengan konsep yang tak seperti biasanya. Dalam gambar tampak Gabriel Silva yang di laga sebelumnya mencetak brace atas kemenangan Arema FC 2-0 di markas Persija menjadi bintang poster. Di hadapan pemain yang akrab disapa Gabi itu tersaji seporsi besar nasi Padang ditemani lauk penuh dengan latar belakang warung Padang lengkap dengan background atau backsound goyang nasi Padangnya. GBK ditutup, Persija bidik kembali Stadion JIS. Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno menyebut Persija Jakarta tengah berusaha mencari opsi stadion sebagai markas di laga-laga kandang selanjutnya. Hal itu menyusul Masan Kemayoran yang tak dapat menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno karena sejumlah alasan. Persija kembali dihadapkan dengan masalah klasik terkait venue kandang. Macan Kemayoran disebut berpeluang kembali menjadi tim musafir di lanjutan Super League 2025-2026. Langkah baru pun tengah disiapkan Persija dalam menyambut laga kandang terdekat. Manajemen klub bersama elemen supporter kini mengupayakan agar pertandingan berikutnya bisa digelar di Stadion International Stadium atau di Jakarta International Stadium. Diki Sumarno mengungkapkan bahwa komunikasi terus dilakukan demi mewujudkan rencana tersebut. Ia menegaskan prosesnya masih berjalan dan belum ada keputusan final yang diumumkan secara resmi. Persija kolaborasi dengan klub basket Pelita Jaya. Pelita Jaya resmi berkolaborasi dengan Persija Jakarta demi mengangkat prestasi olahraga ibu kota di kompetisi nasional musim ini. Langkah besar ini mempertemukan dua kekuatan olahraga Jakarta dari cabang berbeda. Pelita Jaya tengah bersaing di Liga Bola Basket Indonesia atau IBL, sedangkan Persija tengah berjuang di Super League. Kolaborasi tersebut dirancang sebagai sinergi strategis antar klub profesional. Tujuannya jelas, saling mendukung demi mengharumkan nama Jakarta serta peta olahraga Indonesia. Sinergi ini juga menghadirkan terobosan bagi para supporter. Kedua klub menyiapkan inovasi bundling tiket terusan serta merchandise eksklusif yang memadukan identitas Pelita Jaya dan Persija. Pengumuman kerjasama disampaikan di sela peresmian kolaborasi Pelita Jaya dengan Bank Jakarta sebagai sponsor baru untuk kompetisi IBL 2026. Momentum tersebut menegaskan arah baru yang ditempuh klub basket kebanggaan ibu kota itu. Persib kalah dari Racamburi, bobotoh nyaris bentrok. Kelompok supporter Racamburi dan Persib Bandung nyaris bentrok setelah pertandingan leg pertama AFC Champions League 2 di Stadion Racamburi, Thailand pada Rabu 11 Februari.
Media Thailand Siam Sport melaporkan, suasana tegang di luar stadion terjadi setelah pertandingan berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor mencolok 3-0. Bobotoh, julukan fan Persib, justru diklaim terus-terusan mengejek fans tuan rumah sepanjang 90 menit. Situasi ini memicu ketegangan antara kedua supporter selepas laga. Selepas pertandingan, fans dari kedua kubu saling berhadapan di dekat pintu keluar stadion, memicu adu mulut yang panas dan bentrokan kecil yang dapat menciptakan situasi ancaman akan meningkat, tulis Siam Sport. Namun petugas keamanan mampu mengendalikan situasi dengan cepat untuk mencegah cedera serius sebelum kedua kubu bubar. Laporan media Thailand itu melanjutkan. Insiden antara kedua kelompok supporter itu membuat manajemen klub Ratchaburi khawatir potensi keributan kembali terjadi pada leg kedua nanti di markas Persib Bandung. Bahwa semangat Real Madrid, Persib yakin comeback di leg kedua. Kekalahan Persib Bandung dari Ratchaburi 3-0 pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 tentu sangat mengecewakan. Apalagi Maung Bandung melenggang ke babak knockout sebagai statusnya juara grup. Tak terkecuali oleh pemain rekrutan baru Persib Bandung asal Spanyol yaitu Sergio Castel yang mengakui hasil tersebut merupakan salah satu yang terburuk. Pemain jebolan Akademi Atletico Madrid itu bahkan menjadikan pengalaman comeback Real Madrid pada sejumlah laga knockout di Liga Champions sebagai sumber inspirasinya. Saya dari Spanyol, saya berasal dari Madrid. Real Madrid juga pernah melakukan comeback seperti itu. Jadi saya masih tetap percaya, dapat tidak, kami harus terus mendorong diri, tegas Castel. Tekad untuk comeback juga digaungkan oleh pemain asal Italia, Federico Barba. Ia percaya tuan rumah dan tuas stadion GBLA dengan dukungan Bobotoh akan menjadi suntikan semangat bagi seluruh pemain. Pertandingan leg kedua antara Persib kontra Ratchaburi akan digelar pada 18 Februari mendatang. Maung Bandung setidaknya harus menang dengan selisih lebih dari 3 gol jika ingin lolos ke babak perempat final. Ya semoga Persib bisa menang karena Persib ini membawa nama baik Indonesia dan kalau Persib menang rank liga kita juga akan naik. Jadi jangan didoakan kalah. Meskipun dari kelompok lain kalian harus tetap support. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara. Persik Kediri bermain imbang melawan PSM Yogyakarta dengan skor 2-2. Sementara itu Persis Solo juga ditahan imbang oleh Madura United 2-2. Malu United pesta gol 4-0 ke gawang Persijap Jepara. Dan berikut ini klasemen sementara. Persib ada di puncak klasemen dengan 47 poin diikuti Borneo FC. Persija Jakarta nomor 3, 4 Malut United menempel ketat, 5 Persebaya, 6 Persita, 7 PSIM, 8 Bali United dan 9 Arema FC. Di zona papan bawah, nomor 10 ada Bayangkara FC, 11 Persik Kediri, 12 Dewa United, 13 PSM Makassar, 14 Madura United, 15 PSPS Biak, dan di zona degradasi ada Semen Padang, Persijap Jepara dan juga Persis Solo. Gimana dengan jagoan kalian, ada di nomor berapa guys?